Oke. Oke. Kembali lagi ke channel Calon Aktuaris. Ya, semoga kalian join ke sini atau yang nonton video ini bisa menjadi aktuaris. Disclaimer lagi, di sini gue bukan song ajar dan rasa pintar, tapi gue cuma ngejelasin apa yang gue pahamin dan cuma mau sharing. Apa yang gue pahamin dari materi yang gue pelajari dan gimana cara gue ngerjain soal-soal. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pelajaran ini. Karena pada dasarnya, semua kepintaran yang kita punya bukan karena kita hebat, maka karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Oke, sekarang kita sudah ada di pertemuan responsi 11. Mostly pertemuan 11 ini kayaknya nggak ada ngebuktiin ya, atau ada ya? Kalaupun ngebuktiin nggak ribet kayak, sabar gue ngelek nih. Nggak kayak pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi langsung aja ya. Nomor satu, gunakan standar ultimate life table dengan suku bunga I sama dengan 5% per tahun untuk menghitung ya untuk menghitung ketiga yang diminta ini. Oke, langsung saja ya. eh Standar ultimate life table itu kalian cari aja di Google. Ketik aja standar ultimate life table nanti keluar ya. Tinggal disesuaikan kita nyarinya suku bunganya apa. Misalkan, kita disuruh cari menghitung A double dot 30 angle 10. Kita tahu rumus yang berjangka untuk A double dot itu kayak gini. Sigma dari T sama dengan 0 sampai N min 1 V pangkat T TPX. Berikan kita punya bentuk kayak gini. Nah, aduh sakit cok. Jadi, hmm, saya kan tahu nih, TPX itu sama dengan LX plus T per LX. Ini di Metsat atau di mata QTS ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa cari di sini kan berarti wait, ini berarti satu, ini P30 berarti apa? Di sini berarti L31 per L30. Ini apa? L32 per L30. Itu apa? L33 per L30. Tinggal dilanjutin ya sampai akhir. Oke, kita tahu V-nya berapa? Oh, kita nggak tahu V-nya berapa. Kita tahu itu V itu V pangkat T sama dengan 1 plus I min T. Yang dimana di sini kan 0,05 0,05. Jadi 1,05 V pangkat pangkat min T gitu. Ya tinggal dihitung pakai kalkulator aja atau kalau kalian bisa program pakai Wolfram atau Photomath kayaknya nggak bisa deh. Ya, intinya bisa dihitung nanti hasilnya akan segini. Sekitar segini ya. Di left table tuh ada nilai ini nggak ya? Lupa lagi. Wait, coba gua cek dulu. Nah, ya ini tuh kalau misalnya di live table, oh di standar ultimate live table, kalau di Google itu versinya soa.rog, org sorry, itu sama aja kayak 0,961. Ya sama kan sebenarnya perhitungannya. Berarti ya sesuai jawabannya udah bener. Oke, udah dapet. Terus kita buat apa sih A ini? Nah, ini ternyata akan digunakan untuk di soal-soal selanjutnya. Jadi ambil A double dot 30 angle 10, tapi pembayarannya itu for Emily, atau berarti berapa ya? Tahu lah gue lupa sebutannya apa. Menggunakan formula Woolhouse dua term. Oke, formula Woolhouse dua term. Oke, kita berarti ini gue nyomot dari PPT-nya apa ini ya. Nah, sabar. Yang lebih enak yang mana ya? Nah, ini nih. Kita kan tadi angle N ya. Angle N bukan angle ini.
Nah, kalau dua term, nih, ini tuh term satu atau suku satu. Ini term dua. Nah, ini term tiga nih. Karena kita diminta sampai term dua doang, berarti yang kita ambil yang ini aja nih. Ini aja. Yang dimana kan rumusnya A double dot X angle N. Berarti kan A double dot 30 angle 10 dikurang. Ini kan, ini berarti M min satu per 2 dikali M. 2M dikali satu min N EX gitu. Substitusi nanti ini kita udah cari atau di standard level ultimate table juga ada. Ini juga ada di tabelnya. Terus udah deh dikali dapat hasil segini. Jadi hafalin aja sih bentuknya berarti kan kalau ini double dot x angle 10 dari monthly, Emily sorry sama dengan oh ini itu ya. Ini untuk apa namanya? Full house. Berarti tadi sama dengan apa? Hmm, hmm, gue juga lupa lupa ingat lagi. Oh, double double x angle 10 dikurang apa tambah? Dikurang eh apa sih? M min 1 per 2 M 1 min 10. Oh, NEX. Sama nah, sama kan. Kayak gitulah intinya. Kenapa 10 lagi, Bro? Oh, karena udah 10 ya. Kita ubah N deh. Sorry. Nah, kayak gini. Nah, dapatlah hasil segini. Sekarang diminta apa? Menggunakan asumsi UDD. Nah, ini continue nih. Continue menarik nih. Ya, ada nggak? Coba rumusnya kita cek dulu. Nah, udah ada nih. Tapi gue gak tahu kenapa ini gue pakai skala. Dibuktiin dulu. Nah, intinya rumusnya itu kan yang ini nih. Oh, di sini gue pakai definisi biasa, Cok. Jadi kan kita tahu nih, UDD itu rumusnya gini. UDD itu rumusnya gini. Nah, ini itu, oh bukan UDD, sorry. Ini itu rumusnya gini. Oke, ini dibagi delta karena continue. Kita UDD-in. Nah, UDD. Nah, kalau kita punya ini nih. A bar 30 angle 10. Kalau kita, kalau kita UDD-in, itu sama aja kayak I per delta A 30 angle 10. Gitu. Ini dari mana? Ini tuh materi UTS. Cari aja. Ada di PPT-nya Pak Ruhyat. Nanti kalau didapat tinggal disubstitusi eh, kan delta itu delta sama dengan ln 1 plus I gitu. Oke, tinggal dilanjut aja. Nanti oke, dan D itu sama dengan I per I plus 1. Nanti didapat inilah dapat hasil ini. Tinggal ini masuk substitusi aja ya. Wait, gue mau coba kalau misalnya pakai yang rumus udah jadi. Apakah hasil sama atau enggak? Oke, jadi ini nampaknya tuh sama seperti rumus ini ya. Tapi tinggal tambah angle N. Oke, misalkan cara dua deh. Kita tulis ya. Cara dua. Cara dua. Langsung rumus jadi. Jadi A bar X angle N itu ketika UDD. Kami tahu UDD ya. UDD bukan. Ya, UDD itu kan sama dengan ID per delta kuadrat A double dot X angle N minus I min delta per delta kuadrat. Oke, kita substitusin. Kita mau cari apa? A bar X angle 10. Kan A30. Nah, ini. Sorry. I-nya berapa? 0,05. D-nya berapa? 0,05 per 1,05 per ln 1,05 kuadrat. A double dot X angle 10-nya nih berapa? Langsung aja lah ya.
Si itu tadi kan kita tahu dikali 8,0961 dikurang 0,05 dikurang ln 1,05 dibagi aduh ln 1,05 kuadrat. Nanti hasilnya juga sekitar 7,58947 dan hasilnya sama gitu. Mirip-mirip lah. Tuh, ini kan nanti kalau dibulatin jadi 45. Oke, sama lah ya. Jadi gitu, terserah mau pakai cara yang mana. Tapi ini aja paling. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Ini sama, gunakan standar ultimate life table dengan suku bunga I 5% per tahun untuk menghitung jumlah ini. Oke, bentar ini menit berapa? Sabar ya. Dah. Oke. Oke yang A. Jadi kita menggunakan Woolhouse dual term. Seperti Woolhouse dual term, tadi ini rumusnya apa? Rumus Woolhouse dual term itu X angle 10 angle N dari M itu sama dengan A double dot X angle N dikurang M min 1 per 2M 1 min NEX. Ini dua term ya. Aduh. Oke, substitusi aja ya. Ini ada di aduh, shit man. Ini ada di table, ini ada di table atau ini kita dicari ya? Iya, ini udah kita cari. Tapi ada di table juga lah intinya. Nanti ya udah tinggal substitusi hasilnya dapat segini. Ini apa nih? Ini apa ini? Ini apa, Cok? Ini gue nyari apa? Ini mau tahu ini gue nyari apa ini. Kenapa ada itu, Cok? Oke, lanjut. Terus kita ditanya 10 bar A double dot 12 A double dot 30 itu dalam kurung 12 ya. Jadi anuitas eh, bukan anuitas. Iya, anuitas ini bisa dipecah jadi gini ya. Ini tuh ada di apa namanya? Pembahasan, bukan pembahasan, maksudnya ada di materi si UTS di UAS. Jadi kenapa ini bisa kayak begini? Jadi ibaratnya kayak gini. Mungkin gue ngejelasinnya pakai gambar ya, biar lebih gampang. Kenapa gue bisa bentuk kayak gitu, sabar? Kan di situ gue ngasih tahu kayak gini ya. Gue ngasih tahu kayak gini nih. Hmm, 10 bar masih soal tadi. 10 bar A30, 10 bar A30. A30 sama dengan double dot ya. A30 dikurang A30 angle 10. Double dot ya. Kita hilangin M aja karena kurang lebih sama, tinggal tambahin M aja. Jadi gini, nih, misalkan kita di sini 30. Di sini berarti 40 nih, 30 plus 10. Dan ini tahi enggak. Nah, misalkan di sini 31, sini 32, di sini 33 dan oh sampai tahi ya gitu. Terus di sini ada misalkan 41, sini 42 dan titik-titik. Nah, misalkan ini kita misalkan oh jangan deh, di sini harus ada 49. Sini 49 misalkan. Ya gitu. Kok 49 sih? 39 sorry. Nah, misalkan kita mau apa nih? 10 bar double dot 30. Oke, berarti ditunda 10 tahun. Berarti mulai pembayaran di mana? Di 40 P. Misalkan sebesar P. Jangan premi. Sebesar satu, 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 titik, 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 gitu kan. Sampai tak hingga. Terus,
Oke, jadi gini ya. Yang ini tuh ditunda 10 tahun nih. Set, nih gue ketandain nih. Ditunda, tunda 10 tahun. Gitu. Terus A30, A double dot 30. Dari mana aja tuh? Satu, 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 sampai tadi enggak. A double dot angle 30. A double dot angle 30. 30 angle 10. Berarti sini dong. Satu, 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 titik, 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 sampai sampai satu sini. Di 40-nya dia udah nggak bayar. Itu. Jadi kan, nah, di sini kan tuh udah 10 tahun. Bar. Tunda 10 tahun. Tidak ada pembayaran. Pembayaran payment. Tidak ada pay dah. Nah, buat dapat area yang di sini nih, buat dapat area yang di sini, ini gimana caranya? Ya udah, berarti ini dikurang sama, oh sorry, ini untuk dapat area ini, kan kita cuma butuhin ini kan. Nah, gimana caranya? Jadi ini dikurang sama ini. Kalau ini dikurang nih, ini kan hilang, ini 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 hilang, di sini hilang, di sini hilang, di sini hilang, di sini hilang. Kita tinggal punya ini sampai tahi enggak. Makanya ada double dot 30 dikurang ada double dot 30 angle 10 sama dengan 10 bar ada double dot 30. Gitu, itu dapetnya dari situ ya. Nah, udah. Mau dari situ kan kita dapat begini. Baru ini bisa kita wool house-in. Di mana uh, dia minta apa sih? Gue minta yang B ya. Oh, sorry yang ini dulu. Nah, dia minta dua term. Oh, pakai UDD, sorry. Nah, kalau kita udah ubah gini, kan karena UDD itu nggak punya bentuk ini kan. Jadi kita harus bentuk ininya dulu. Yang dimana kalau misalnya pakai asumsi UDD kan tadi kita udah cari. Bukan, maksudnya kita bisa langsung pakai asumsi UDD setelah kita udah nyari ini. Asumsi UDD gini rumusnya nih. Ini kalau misalnya rumus bakunya ini M ya, ini M, ini M, ini M, ini M, sama kayak tadi yang udah kita cari. Nah, udah deh. Nanti kita substitusi nilainya. eh ini ada double dot apa? Ada double dot 12 30 angle 10. Setahu gue harusnya pakai ada rumus UDD-nya deh. Ini rumus UDD-nya kan. Tapi rumus UDD-nya. Rumus UDD bukan ya? Biasa ya. Oh, wait. Oh enggak, sorry. Oke lanjut dulu deh. Nanti kan ada double dotnya kita udah cari nih. 7,91,805. Nah, eh kan kita udah cari nih. Nah, sebenarnya harusnya kita cari pakai UDD juga, setahu gua ada deh. Tapi karena kita udah dapat, jadi kita nyarinya di sini aja. Dapat deh. Hasilnya nanti eh substitusi. Ini udah kita cari di awal ya. Hasilnya sama nilainya. Jadi nanti eh tinggal disubstitusi nilainya hasilnya segini. Oke, tadi gue udah lihat ya. Di sini kan di sini nggak ada double dotnya. Ternyata gue ada keliru. Ternyata yang ini itu buat hitung yang A. Ternyata nggak double dotnya kan. Karena kita udah dapat ini. Terus kita bisa cari hubungannya. Eh, Gimana cara kita hubungannya? Jadi nilai si apa namanya? Jadi gue mau apa ya? Nilai si eh ini kan tanpa dot ya. Jadi kan pembayarannya di akhir tahun. Nilai si akhir tahun ini akan sama dengan ada double dot pembayaran di awal tahun dikurang sama satu per kalau untuk yang MLI ini satu per M dalam kurung satu min NEX gitu. Ini tuh rumus udah ada juga ya, udah ada pakemnya gitu, udah emang segitu bentuknya. Makanya nanti untuk ke nomor satu yang A itu jawabannya sebenarnya yang ini gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nyari ini, tapi kita harus cari double dotnya dulu. Makanya double double dotnya dulu, baru kita hitung ke sini gitu. Sekarang yang C, yang ini ditunda, konsepnya juga sama kayak di atas ya. Tapi ini apa beda?
Ngelag gua. Kayak ini bedanya ini cuma pakai Woolhouse ya. Woolhouse kan Woolhouse-nya berapa term? 3 term. Sing banyak tuh. Nah, 3 term yang ini ya. Jadi 3 term itu rumusnya jadi apa nih? Kita tulis aja lah. Berarti apa tuh? Ini ya. Double dot 30 untuk yang 3 term WH itu kayak 12 itu sama aja kayak double dot 30 dikurang M-1/2M dikurang kok loh ini kenapa nggak ada itunya deh. Oh itu karena ada angle ini. eh M²-1/M. Oh 12M², sorry. 12M². Ya udah kita langsung lihat rumus saya sini ya nggak usah ribet. Nih ini ya buat yang tanpa angle dan yang tiga term tiga term yang lainnya itu rumusnya ini. Jadi biar gampang gue pindahin aja lah ya rumusnya. Gue juga belum hafal sih. Masih apalah kak. Nilai rumusnya. Nah, dapat deh. Kalau udah kayak gini, nah sebenarnya ada kendalanya. Kendala yang di sini tuh di mana? Di kendala di sini itu adalah untuk nyari si mu 30. Di mana di sini mu 30 rumusnya bisa kayak gini aja. Min 1/2 ln dari P29 ditambah ln dari P30. Ini kan berarti jadi rumusnya itu sama dengan kayak gini. Mu X sama dengan sorry deh 1/2 ln PX dikurang sambah ln PX gitu. Nah, ini dapat deh hasil mu-nya gini, tinggal substitusi, nanti dapat hasilnya adalah segini. Gitu, tinggal substitusi aja. Jadi kalau buat yang Wulo sama Dede, mungkin hafal rumus kali ya. Gue juga belum hafal sih. Gitu. Oke, sekarang nomor 3. Semoga bisa dipahami ya dua nomor tadi. Yang penting hafal rumus, kalian bisa substitusi, mantap. Gitu. Nomor 3, tentukan nilai dari AX bar ya. A bar, gitulah. Jika diberikan nilai berikut. Oke, ini kita harus ingat materi UTS ya. Di mana materi UTS itu gini. Ini continuum, makanya delta. Kayak lagi gue gak bosen-bosen gue ucapinnya. Jadi A bar X itu sama dengan 1 min AX bar per delta. Ini materi UAS ya. Di mana ini akan sama dengan 10. Berarti kita bisa bikin A bar X itu 1 min 10 delta. Terus momen kedua, ini begini kan. Sama dengan 1 min 2 AX min 2 delta. Sama dengan 7,3 ini. Terus kalau misalnya ini, tinggal kita pindah ruas saja buat dapat ini. Dapatnya begini ya. Oke, kan kita tahu var itu, oke, var nilai dari ini, itu adalah ini dikurang sama ini per delta kuadrat. Gitu kan? Nah, ya udah, kita cari deh. Karena di sini kita butuh nilai ini, tapi kita harus pertama, tapi ada ini ya variabel deltanya, jadi kita harus cari deltanya dulu. Jadi kita pakai persamaan ini ya. Jadi 50 sama dengan substitusi aja, jadi segini. Terus diselesain lah, selesain 150 delta, nanti akhirnya dapet lah, dapatlah deltanya segini 0,035. Oke, jadi sekali lagi ulang, kan kita punya rumus var ini itu 2AX
2AX. Ini tuh ada di definisi eh, UAS ya, materi UAS. 2AX bar itu sama dikurang AX bar kuadrat per delta 2 sama dengan 50. Gitu. Oh enggak, bukan sama dengan 50, ini enggak ada. Ini rumusnya Farad itu ini. Udah diisi dapat delta kan. Nah, berarti kalau buat cari A bar X-nya itu kan kitanya kan A bar X. Ya udah. A bar itu kan 1 min 10 delta. Dapat deh. Dan substitusi delta dapat A-nya 0,65. Oke, wait ya. Oke. Sekarang lanjut nomor 4. Diketahui 10 bar A double dot X sama dengan 4. A double dot X sama dengan 10. 10 X sama dengan 0,375. Dan V itu sama dengan 0,94. Tentukan nilai dari A1. Oh, AX angle 10. Satunya di atas X ya. Jadi ini apa? A1 X. The angle 10 itu adalah eh, asuransi berjangka, asuransi berjangka, asuransi jiwa berjangka ya. Oke, jadi kita saya dulu aja ya. Kita tahu dari sebelumnya, eh kita tahu kan tadi hubungan yang tadi gue udah jelasin juga. eh wait, n ada double dot x sama aja kayak ada double dot x dikurang eh, double dot x angle n. Dapat hasilnya begini ya. Ini tinggal dipindah ruas saja karena kita mau carinya yang ini. 10 dikurang 4, 6. Dapat. Gimana tentukan apa sih A1? Oke. Oke. Nah, kita tahu ya. Buat nyari... oke. Kita tahu. Ini itu AX angle N sama dengan AX angle N satu di atas X ditambah AX angle N dengan satu di atas si N ya. Dengan si ini itu adalah NEX atau V pangkat NNPX. Oke? Jadi ini kita bisa menggunakan hubungan endowment di mana ini adalah endowment sama dengan asuransi jiwa berjangka ditambah endowment NDW murni gitu. Jadi kita bisa mencari ini dengan hubungan ini. Gitu. Kenapa gitu sih? Karena nilai ini bisa kita cari, nilai ini bisa kita cari dengan sesuatu yang kita ketahui. Nih, ini kan ini. Jadi, ini kan bisa kita cari dari nilai ini kan. Atau kita yang biasa kita tahu rumusnya itu gini. eh eh, Bisa gini, AX angle 10 sama dengan 1 min D A double dot X angle N. Ini angle N deh. Nah, gitu. Dia tahu gitu hubungannya. Gitu ya. Oke. Dapat deh hasil AX10-nya gini. Maka hmm, didapat ininya begini. AX double dot angle 10 sama dengan ini kan. Nah, kita mau cari ini. Kita punya ini sama ini. Tinggal ini dikurang sama ini. Dapat deh hasilnya segini. Oke. Sekarang ada soal pembuktian nomor 5. Tunjukkan bahwa A double dot X M sama dengan A double dot X angle N. M ya beginilah. Jadi kita tahu ini itu kita lihat ini pertemuan satu atau dua di UAS ya. Sama dengan y 1/m, V pangkat K per M, PX. Oke? Ya kita substitusi misalkan K-nya 0, K-nya 1, K2, K3. Didapatlah begini kan bentukannya. Panjangnya. Nah, terus coba kita lihat. Kita mau misah ini angle N sama ditunda. Oke. Intuisinya gini. Kita punya bukan intuisi sih. Double dot X angle N pangkat M gini, itu sama aja gini. Sigma
K sama dengan 0, MN min 1, 1 per M, P pangkat K per M, K per M, PX. Oke. Berarti kalau misalnya ditunda berapa itu? N. Ember double dot XM. Ini sama aja kayak gini dong. Sigma ditunda. Kan ditundanya itu sebanyak ini kan. Si N tahun. Tapi ini ada M. Jadi ini mulainya K-nya sama dengan M dikali N sampai tak hingga P pangkat K per M. Oh ini ada seper M nya dulu. Eh K per M P X gitu. Simple as that bro. Gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung kenapa ini K-nya mulai dari MN, karena kan ibaratnya gini loh. Jadi kan ditunda selama N tahun. Tapi kan N tahun ini pembayarannya per MLI kan. Jadi makanya dia harus dikali M. Sama ibaratnya kenapa di sini ada MN, M dikali N. Jadi sama kayak gitu konsepnya. Nah, untuk dapetin bentuk kayak gini kan kita butuh mecah sigmanya kayak begini kan. Jadi kita pecah aja. Jadi ini kan sama aja kayak equal sama ini kan sepanjang ini. Langsung kita dalam kurungin aja. Ini kita dalam kurungin nih. Nilai ini yang di dalam kurung awal ini itu akan sama dengan ini. Coba mulainya dari 0 1 per M. V pangkat 0 0 PX 1 per M dikali 1. Ini. Akhirnya apa coba? Akhirnya kan di apa? MN min 1. Coba. Kalau 1 per M V MN min 1 per M MN min 1 per M PX. Sama nggak bentukannya? Sama. Ya udah berarti ini akan eh sorry. Ini akan sama dengan ini. Dan ini akan dan sisanya akan sama dengan ini dong. Karena mulai dari M sama dengan N juga. Coba substitusi. 1 per M, substitusi MN nih. V pangkat MN per M, K per M, MN per M, PX. Apakah sama? Sama. Ya udah, berarti ini akan bentuknya sama terus. Dan nilai ini kita tahu adalah ini. Dan ini adalah ini. Maka didapat segini. Maka terbukti. Gitu. Sekarang untuk yang nomor 6, tunjukkan bahwa N bar A double dot M sama dengan N bar AX M tambah 1 per M NEX. Oke, jadi sebelumnya kita juga harus tahu ya. Hmm, A double dot XM N bar A double dot XM itu sama dengan sigma kayak gini karena udah gue jelasin juga tadi di atas ya. Nah, eh, langsung aja. eh Gini, kalau misalnya itu kan double dot ya. Kalau misalnya ini AX, oke double dot itu dari mana tuh? K sama dengan MN sampai tak hingga. Nah, kalau N bar AX ini kan maju satu ibaratnya. Jadi indeksnya ini K sama dengan MN plus satu. Udah gitu aja. Gitu. Oke. Eh Substitusi deh. Jadi si apa namanya? Hmm, ini kan bentuknya gini. Kita jabarin dulu nih. Jabarin. Nah, coba kita lihat apa yang membedakan coba. Jadi ya udah dari sini kita bisa tentuin aja. Setelah itu kita bisa dapat ini kita keluarin. Ini kita bikin sendiri. Ini kita dalam kurung ini sampai tak hingga. Ini kan akan sigma dari KM plus 1 kan ya. Jadi dapat deh nilainya segini. Udah deh. Habis itu ini kan sama dengan ini ya. Ya gitu kan. Ya udah. Karena ini sama dengan ini 1 per M V MN per M
jadi M-nya coret jadi V pangkat N doang. MN per M, M-nya juga coret jadi NPX doang. Dapat deh. V pangkat NPX kan sama dengan NEX. Segini, dapat ya hasilnya segini. Terbukti ya. Sekarang nomor 7. Dengan menggunakan APSISU UDD, tunjukkan bahwa begini. Oke, kita tahu bentuk ini. Ini itu memang bentuknya seperti ini ya. Ini juga rumus pasti, rumus umum. Tapi kalau misalnya mau digambarin, ya gini. Ini. Jadi ini itu kan, nih misalkan, pembayaran satu, satu, satu sampai tak hingga kan. Ini itu, ini itu, ini itu, A, double dot, X plus N. Tuh. Nah, ini kan nggak ada serangkaian pembayaran. Kalau misalnya kita mau bawa ke eh, ditunda, kita bawa ke present value kan di sini AX nih ke nilai X-nya. Ya udah, ini kita kali eh, V pangkat. Oh, ini langsung nilai harapan ya, langsung nilai sekarang aktualnya kalau kita bawa ke sini sama aja kayak V pangkat N tahun dikali peluangnya. Misalnya kita udah pakai EPV ya, gitu. Karena di sini ditunda. Ini kan ditunda kan? Ditunda. Jadi di sini tuh nggak ada pembayaran. Nggak ada pembayaran di sini, nggak ada pembayaran. Nol pembayaran, nol pay, nol payment. Nah, nilai kita harus cari si eh apa namanya? Bukan sih cari. Ini kita bisa UDD-in ya, di mana rumus UDD-nya itu akan sama dengan seperti ini sebenarnya. Tapi karena ini pembuktian, mungkin kita buktiin. Setahu gue itu ada bentuknya deh sebenarnya. Mereka kan rumus itu nggak tahu dengan ini. Enggak ya. Oh, ini tinggal ditambahin M-nya aja sebenarnya. Itu. Ya udah. Jadi, tapi ini dibuktiin lebih asik kali. Jadi ada double dot x plus m plus n pangkat m ini dalam kurung m ini sama dengan satu min ax plus n per dm kan. Oke, kalau di UDD-in kita tahu tadi udah dijelasin belum ya? Ax plus n itu m di sini. Kalau di UDD-in sama aja jadi ada i m ax plus n. Ini UTS ya, ini UTS. Di PPT. Oke, ini kedua ruas sabar apa? Masih highlighter. Eh, eh, kita kaliin semuanya sama IM ya. Jadi kan di sini IM dikali IM, terus di sini IM-nya hilang, di bawahnya jadi ada IM. Terus AX plus N itu kan sama aja kayak gini. Ini juga UTS, udah ada. Jadi kalau misalkan, kan kita tahu ya, double dot X plus N sama dengan satu min uh, X plus N per D. Itu. Jadi kan kalau pindah ruas dapatlah AX plus NS kayak begini. Oke, nanti didapat kayak begitu. Sorry, nanti begini. Terus ini I-nya kita kali pelangi ya. Dapatlah begini. Terus ininya, ini bentuk bukan penyederhanaan. Kita kelompokin. Terus didapat hasil akhirnya adalah ini. Dengan ini kita sebagai alpha M, ini sebagai beta M. Gitu. Oke, lanjut. Berarti kan kita punya NEX ini kan, yang tadi kita cari. Karena ini udah kita cari nih.
Ya udah, habis itu ini kita kali ke dalam aja. Ini kita kali pelangi, paling dapat ini kan, dapat ini. Nah, kita ubah. Ini tadi kita tahu ya, kita udah misalin ini tuh ini dan n e x a double dot x persen itu n bar a x double dot dan betanya ini dan n e x udah terbukti nggak? Terbukti. Gitu. Kalau gue sih ngertinya gitu ya. Nah, nomor 8. Suatu, suatu anuitas hidup awal yang ditunda selama 5 tahun untuk seseorang yang berusia 70 tahun dengan pembayaran pertama sebesar $1.000 dan pembayaran tahun selanjutnya meningkat sebesar 5% secara majemuk. Pembayaran pada T sama dengan 5 sebesar 1.000, pada T sama dengan 6 sebesar 1.000 dikali 1,05. Pada tahun selanjutnya 7 gitu dan seterusnya. Nah, jika diketahui 5 E70, I dan E75, hitung EV dari anuitas hidup tersebut. Oke, kita tahu eh, anuitas yang ditunda memiliki EPV anuitas ditunda itu gini, N bar A double dot X. Yang dimana ini akan sama dengan N, oh ya, NEX A double dot X plus N. Nah, ini dihafal terus aja ya. Bentuknya tuh emang gini. Tadi gue juga udah sempat jelasin cara narik garisnya. Kalau misalnya lupa, di pertemuan sebelumnya ada juga atau enggak ya. Tapi yang ditunda ini tuh sering banget ada. Nanti di premi juga ada. Jadi hafalin aja. Kayak gitu. Loh, pahamin dan hafalin juga bisa. Jadi kan kayak gini kan. Kita bisa substitusi. Nah, A75 itu apa? Sama aja kayak... Oh, sorry. Yare. Jadi kan sama aja kayak gini dong. Eh A75 di bagian ini itu tuh sama aja kayak gini. Karena kita tahu ya, gini, A75 di sini tuh dia increasing. Ya nggak sih, increasing nggak sih? Wait, gue lihat dulu. Kita buka kamus kita dulu. Sabar ya. Wait. Oke, jadi itu sebenarnya increasing. Jadi notasi yang tepat itu sebenarnya ini ya. Ini tuh jadi I 75 double. Oh, double dot 75. Yang di mana rumusnya ini berarti kan K sama dengan 0 sampai T hingga dari eh, tadi di sini soalnya apa? T sebesar T dia mulainya. Sabar, sabar. T, T plus 6. Oh iya berarti di sini ini T aja deh. T plus 1 sebenarnya kan. Terus V pangkat T, TPX gitu. Nah, sorry. 1,5 T pangkat T pangkat 6 sebesar 1, oh enggak gitu. Bentar. Nah, jadi gini. eh Gini, bilang pembayaran 1.000, sorry. Pembayaran 1.000 kan. 1.000. Pembayaran 1.000. Terus dia secara majemuk meningkat nih. Tuh, gue bersihin dulu. Oke. Nah, di sini berarti dia itu satu, hmm, sabar, 1,05. 1,05 di sini berarti dia itu pangkat T. Terus di sini jadi V pangkat T juga. Oh, V pangkat T ya benar, V pangkat T. Terus di situ dia dikali TPX dong. TP75, TP75. Ya, TP75. Nah,
Kenapa gue bilang ini relevan? Karena kebanyakan kayak substitusi ya. Ketika T-nya sama dengan 5. Jadi kan T sama dengan 5 berarti nih, T sama dengan 5 itu T sama dengan 5 untuk orang usia 70 ya. Jadi kan kita punya 70 ditunda sampai 75. Tunda 5 tahun. Berarti kan kalau di waktu 70 T-nya sama dengan 5 dibilang. Berarti kalau di waktu 75 T-nya itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 berarti kan 1000 tambah dikali 1. Nah, dia bilang nih, pembayaran pada T sama dengan 5 sebesar 1000. Terus pada T6, misalkan T6. T6 berarti kalau misalnya T sama dengan 6, berarti di 175 T-nya sama dengan 1 gitu. Jadi kan 1000 dikali 1,05 pangkat 1. Ya maksudnya intinya relevan lah sama itu. Jadi didapat lah rumusnya kayak gini kan. Rumusnya kayak gini. Nah, kebetulan kan ini kita substitusi aja rumusnya ke sini. Kebetulan V ini kan sama aja kayak V itu. V itu sama dengan 1 tambah I pangkat min K. V pangkat K misalkan. Yang dimana I-nya itu kebetulan 1, eh I-nya itu 0,05. Nah, ini kan coret nih. Ini bisa coret. Dapatlah sigma sama dengan 0 KP75 sampai T hingga. Seribunya bisa keluar karena konstanta. Nah, ini kita bisa hubung karena kita diketahui E75, E75 ya. E75 kita bisa hubungin. Dimana E75 kan ini kan. Nih, ini itu materi UTS. Materi UTS. UTS. Nah, sigma gini kan. Ya udah. Nah, tapi kan K-nya mulai dari 1. Ya udah kita substitusi deh. Substitusi nih. Berarti kan kalau misalnya kita substitusikannya sama dengan 0, kita keluarin 0-nya nih. 0 jadi 0P75, di mana 0P75 itu 1. Jadi 1 ditambah, sigmanya lanjutin aja. K sama dengan 1 sampai T hingga KP75 kan. Berarti kan nanti sigmanya ini jadi ini. E75 diketahui, tambah 1. E75 tadi apa? 14, 14,102. Tambah 1 jadi 15,102. Dikali 1000, dapatlah segini. 15.000. Ya, dikali sama yang si AE70-nya dapat hasilnya nanti segini. Begitu. Sekarang nomor 9. Ntar ya gue minum dulu, aus. Oke, kita lanjutin ya. Sekarang nomor 9 ya. 9 ini sebuah anuitas hidup berjangka 3 tahun membayarkan satu satuan di awal tahun pertama, 3 satuan di awal tahun kedua, dan 5 satuan di awal tahun ketiga. Hitung nilai harapan dari ragam pembacak nilai sekarang anuitas tersebut jika diketahui. Jadi Jadi Y ini tuh increasing juga sama kayak sebelumnya. Dengan oke, jadi Y-nya ini bisa kita definisin kayak gini. Kita definisin sebagai gini. Ketika pembayarannya itu sorry, ketika K-nya itu masih kurang dari N-1 atau kita bisa sebut kurang dari jangka waktu, ini masih pembaca, kita nggak tahu nilainya berapa. Tergantung dia matinya kapan. Jadi ibaratnya ini itu yang ini mati sebelum jangka waktunya habis gitu. Sedangkan yang ini eh, setelah matinya setelah jangka waktu nya habis. Oke, mungkin gue mau jelasin singkat ya. Kenapa? Apa bedanya? eh, apa bedanya I double dot? Enggak deh. Kita ngebahasnya gini dulu aja deh. Apa bedanya A double dot couple satu angle dengan A double dot angle N? Oke, seperti yang gue bilang, A double dot couple satu angle couple satu, itu kita nggak tahu matinya kapan. Jadi, andaikan kita 0, 1, 2, 3, 4. Misal satu satuan ya. Misal, kita mati di sini. Maka, pembayaran cuma ada di sini.
Berarti ini ada double dot angle satu. Benar dong. Benar dong. Makanya kan nol plus satu, ya udah, makanya nol. Karena, oke, gini. Ini TX. KX-nya nol. Jadi, KX plus satu. Jadi, nol plus satu kan satu. Jadi, A angle satu. A angle satu ini doang. Coba kita mati di sini. Berarti kan kita udah punya pembayaran di sini sama di sini. Yang dimana kalau ini kita ke nilai sekarangin, ini, ini kan kita ke nilai sekarangin satu, ini kita ke nilai sekarangin jadi V, jadi V, jadi A angle 2. Jadi kita ini kan berarti KX-nya itu ini TX, ini KX gitu. Jadi uh, A double dot angle 2 sama aja satu tambah V, ya kan? Misal kita mati di mana lagi nih? Mati di sini. Nah, kan pembayarannya ada di mana aja nih? Sabar ya. Coba ini gue pindahin sini dulu. Nih, ini nggak usah lah. Kan gue tanya perbedaan doang. Nah, pembayarannya, sabar. Ini kan berarti tadi double dot 2 itu sama dengan satu plus P. Nah, kalau misalnya kita mati di sini, minta mati di sini. Berarti kan kita udah bayar di sini, dan di sini dong. Karena bayar di awal tahun. KX. Ini KX. KX-nya kan 2 plus satu 3. Berarti A angle 3. Ada bulat angle 3. Nah, apa aja faktornya? Ini udah nilai sekarang, pas. Ini kita bawa ke sini ke nilai sekarang. Jadi apa V? Ini kita bawa ke nilai sekarang. Jadi apa? V kuadrat. Jadi ada double dot angle 3 itu kan serangkaian pembayaran anuitas kan. Jadi ada satu ditambah V ditambah V kuadrat. Terus-terus nih. Tapi kita nggak tahu kan kita mati di mana. Makanya ini masih aku baca kah. Sedangkan bedanya dengan angle N nih, 0, 1, 2, titik, 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 N min 1 sampai N. Nah, kalau angle N ini, kita udah mati di luar jangka waktu. Jadi kita udah ada serangkaian pembayaran di sini, serangkaian pembayaran sampai sini. Ini itu, nih, ini sekarangnya satu. Misalnya mati di sini. Mati di sini kan TX. Berarti di sini kan KX dong. Nah, ini di sini. Ini V. Ini kita bawa ke nilai sekarang V kuadrat. Ini kita bawa ke nilai sekarang berarti V pangkat N min 1. Serangkaian pembayaran ini sama-sama dengan apa? Sama dengan A double dot angle N. Di mana satu A double dot angle N ini 1 ditambah V tambah V kuadrat sampai V pangkat N min 1. Ini apa? Ini ingat apa? Ingat Markel. Gitu. Jadi begitulah. Jadi apa yang ngebedain A double dot couple satu dan A double dot N, angle N sama angle couple satu. Angle couple satu itu kita nggak tahu matinya kapan. Jadi nilainya itu masih pubacak. Bisa aja kita mati di pom pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau A double dot angle N itu nilainya udah pasti gitu. Maksudnya serangkaian pembayaran selama jangka waktu tersebut karena kita berhasil bertahan hidup selama jangka waktu kayak gitu. Jadi buat oke. Sekarang kita substitusi ketika kalian sama dengan satu, kalian sama dengan nol, satu sama lebih dari 2. Jadi untuk satu berarti kan ini. Oke. Ini jangka waktunya 3 tahun ya kalian lihat. Jangka 3 tahun. Angle satunya itu berarti satu. Terus ada double dot duanya. Ketika kalian sama dengan satu, berarti ini sama aja kayak satu ditambah 3V. Kenapa? Karena baca deh. Membayarkan satu satuan di awal tahun pertama, 3 tahun, 3 satuan di awal tahun kedua. Berarti kan ini V pangkat 0 ya. Jadi satu ditambah V pangkat 0, 1 dikali V pangkat 0 ditambah 3V sama dengan 3,75. V-nya kan kita tahu satu. Diminta I-nya berapa? Oh, V-nya itu 0,9. Baik, tinggal dihitung aja begini. Terus yang ketika angle 3, oke, angle 3 itu apa? Oke, angle 3 itu 1 ditambah 3
tiga tiga apa? 3V tambah 5V kuadrat kayak gitu aja sebenarnya. Oke? Atau ini gue juga sempat bikin kayak gini ya. Kalau si ininya eh ini tergantung soal sebenarnya. Untuk rumus si increasing ya sama sama aja kayak ini. Kenapa? Kalian bisa lihat coba. Kalian substitusi deh. Misalkan kita cari A double dot ketika mati di K sama dengan satu deh. Berarti kan di sini 2. Ini kan berarti sama aja apa? 2 dikali 2 plus satu V pangkat enggak ya beda kocak. Wait. Oh, ini ada sigmanya ya. Sigma K sama dengan nol sampai ini apa namanya? Sampai ini tuh ini bukan ini harusnya. K sama dengan nol sampai gini kali ya. Pangkat T deh. Oh, sama. Oh, T sama dengan nol sampai di sini apa namanya? Kematiannya. Kematiannya berarti kan siapa nih? K bar sampai K sampai K. Misalkan kita mati di satu. Nah, berarti kan di sini K-nya itu kan sama dengan eh sama dengan ini. Berarti kalau untuk yang rumus ini, sorry tadi gua salah. Misalkan kita K-nya sama dengan satu, berarti kan T sama dengan nol sampai satu 2T plus satu V pangkat T. Nol, nol, nol berarti nol sini satu ditambah sampai satu nih. Dan, 2 dikali satu, oh 2 dikali satu tambah satu V pangkat satu sama dengan satu plus, oh, ini dalam kurung cok. 3 V pangkat satu. Nah, sesuai kan sampai gini. Jadi rumusnya bisa misalin kayak begini juga. Oke, eh, karena kita udah tahu baca kayak begitu, kita bisa nyari nilai harapan. Di mana nilai harapan ini bisa kita cari pakai rumus kayak gini juga ya. Nanti dapat hasilnya ini emang udah bentuk umumnya juga kayak begini. Dapat ini kayak make nilai harapan dari, sorry bukan nilai harapan. Iya, mencari nilai harapan kayak ini. Kayak nilai harapan dari X sama dengan sigma X PX. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nanti PX-nya itu kan kabar QX. Kabar QX itu sama aja kayak kabar PX nih. Gue ulang lagi, PX itu sama dengan kabar QX sama dengan PKX, KPX dikurang K plus 1 PX. Nanti dapatlah hasilnya segini. Ini kita punya rumus ini, nanti kita dapat rumusnya gini. Ini kan nilai-nilai volume kan. Nih, baca sebelumnya yang udah ada di sini, ya tinggal substitusi aja. Nilainya kan ini semua. Ya udah, dapatlah segini hasilnya. Nah, untuk momen kedua kan tinggal kan kita misalkan ini X nih, nilai X nih. Nilai X ini tinggal kita kuadratin aja kan momen kedua. Tinggal kita kuadratin, berarti ini satu kuadrat, 3,7 kuadrat, 7,75 kuadrat. Jadi dapat hasilnya segini juga. Nah, VAR itu kan momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin. Jadi udah ini, sorry, ini dikurang ini kuadrat. Hasilnya adalah segini. Gitu. Nih, ini pakai definisi sebenarnya bisa langsung. Tapi nanti susah untuk cari metode, cari momen keduanya. Iya, jadi sempat struggle juga gue. Gue juga udah sempat nanya Pak Pur gimana momen keduanya. Karena gue mikirnya momen keduanya itu bisa dua, terus ini dua T kan. Kata Pak Pur harusnya bisa, tapi pas gue cari juga nggak bisa. Jadi better pakai nilai harapan kayak gitu. Tapi kalau untuk nyari momen pertama bisa nyari pakai ini, kalian coba aja. Hasilnya sama kok. Nah, sekarang semoga bisa dipahami ya yang ini. Nah, sekarang nomor 10. Sebuah anuitas X dengan
Oh, sebuah anuitas bagi orang yang berusia X dengan pembayaran sebesar satu tambah J pangkat K pada waktu K sama dengan 012 sampai ya sampai min 1 sampai min 1 dilakukan jika orang yang berusia X hidup pada waktu K dengan J adalah sebuah konstanta positif. Tentukan rumus bagi nilai harapan dari nilai sekarang manfaat analisis ini buset buat ya bahasanya. Jadi bisa kita gambarin gitu deh. Biar simple, make it simple. Sampai ini oke. Okay. Jadi misalnya kita punya waktu dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai n-1 kan. Kannya tuh. Kita punya diskonnya. Jadi diskon itu kayak buat mempresent value kannya gitulah. Jadi kalau di waktu 0 ya satu diskonnya. Masih didiskonin. Kalau ini kalau di waktu satu kita present value-nya V pangkat satu. Kalau di waktu dua kita present value-in ke waktu nolnya diskonnya V pangkat dua gitu. Sampai seterusnya lah. Terus probabilitasnya dari 0 ke satu ya PX, dari 0 ke 2 ya 2PX, dari 0 ke 3 ya 3PX, dari 0 ke 4 ya 4PX. Nah, kan dia bilang nih, dengan pembayaran sebesar satu tambah J pangkat K nih. Jadi kan di waktu pertama satu, di waktu ke nol sorry satu, waktu ke satu satu plus I pangkat satu, waktu kedua itu satu plus J sorry bukan itu tadi J pangkat dua, di waktu ketiga satu plus J pangkat tiga kan seterusnya sampai n satu. Maka kita bisa rumusin gini dong, I increasing annuity X orang berusia X berjangka N tahun itu akan sama dengan satu di akan sama dengan satu ditambah satu tambah J VPX. Jadi ini tuh udah EPV ya, bukan EPV, iya EPV atau nilai sekarang aktuaria karena udah ada peluangnya gitu. Kalau misalnya belum ada peluangnya, ya maksudnya APV itu baru dua ini doang sih harusnya. Tinggal di ya udah tinggal ditambah-tambahin aja nilainya kemungkinan. Jadi kan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini gitu kan. Sampai n-1 dapatlah ini. Ini tuh bisa kita rumusin lah, paham lah maksud gua. Dan nah, agar bentuknya bisa seperti bentuk antuitas kan dia minta apa? Tentukan rumus bagi nilai harapan dari nilai sekarang manfaat antuitas ini. Nah, jadi kan ini kan V pangkat J oh I plus J pangkat K V K KPX. Oke. Nah, kita bisa lihat nih. Ingat ya, kita kan kalau punya rumus anuitas itu kan sama gini. N-1 V K KPX. Nah, kita mau bikin bentuknya begini, kita mau bikin bentuknya begini. Tapi ini bentuknya belum sama kan. Nah, kita tahu VK itu sama dengan eh 1 per I plus satu pangkat K dong. Yang dimana berarti ini satu plus I, satu per satu plus I pangkat K di sini. Tuh. Nah, ini kan. Nah, karena, oke, you know, karena, nah, di sini kan dia punya satu plus J. Jadi, kalau misalkan kita punya A pangkat K, dikali satu per B pangkat K sama dengan A pangkat K per B pangkat K atau jadi A per B pangkat K gitu. Nah, ini kan kita satuin, kita sambungin. Ini apa? Kenapa ada ini, Cok? Nah, gini harusnya. Nah, kan begini nih rumusnya. Nah, di sini, coba ini kita hapus dulu. Jadi nggak langsung gini. Ini, sabar gue perbaiki ini. Ah, sorry. Gitu ya. Jadi kan kita udah bisa samain, kita masukin gini. Terus kita bikin ini jadi V. Gimana cara bikin jadi V? Jadi I bintang sama oke. Kan kita tahu V ini V min K sama dengan
Satu plus I pangkat. Ini kenapa ada I lagi? Min K dong. Nah, kita kan mau bikin yang ini jadi V ini. Kita mau bikin ini jadi V kan. Kita mau bikin jadi V. Oh, ini bukan fun banget, men. Nah, gini kan. Kita mau jadiin V ini kan. Jadi kan kita bisa tulis gini dong. Karena itu mau jadi V, jadi kita bisa tulis gini. I plus J per I plus I sama dengan eh sama dengan apa nih? Sama dengan min K gitu. Sama dengan satu plus I min K. Nah, ini kan udah sesuai, tapi kita di sini bikin jadi I bintang deh karena kita mau yang baru kan. Ini kan ya udah kita coret aja pangkatnya. Maksudnya kedua ruas kita kali sama kita pangkatin minus satu per K. Ini kan jadi I plus J per I plus I satu tambah I bintang. Maka I bintangnya kan I bintang akan sama dengan ini gitu maksud. Iya, kayak gitu. Oh enggak, gue masih sorry sorry gue ada kesalahan. Jadi kan kita tahu P oke. Ini itu oke, kita kan mau bikin jadi V kan. Nah, sorry sorry ada kesalahan. Kita kan mau bikin V. Kita mau jadiin ini sebagai V nih, ini sebagai V nih. Ini sebagai V. Nah, gimana cara itu sebagai V? Kita harus gimana cara ini sebagai V? Kan kita V itu harus pangkat minus kan. V itu harus pangkat minus karena itu harus pangkat minus dan ini masih pangkatnya positif dan ini masih positif. Yaudah ini kita tukar aja. Kita kali minus berarti kan nanti ini satu plus I per satu plus J gitu. Ini kenapa ada I terus sih gue ya? Plus C. Oh, satu plus I J gitu. Dapat lah nanti hasilnya segitu. Tadi gue lupa ya. Ini karena ini masih positif, harus kita negatifin dulu kalau mau V kan. Dapat deh hasilnya nanti segini. Nanti ini akan sama dengan V bintang atau V baru. Pangkat K bukan pangkat minus K lagi, KPX dapat nanti gini dengan jadi rumusnya itu adalah A double dot X angle N dengan I-nya itu I bintang. Oke, definisi ya. Jadi definisinya itu kan kayak gini, kayak yang kita kerjain sebelumnya di atas itu, di nomor sebelumnya. Nanti ini kan berarti satu dikali PK peluang K sama dengan nol, ini satu tambah satu plus JV PK sama dengan satu, ini sampai seterusnya. Nanti ini kan FMP-nya begini, nanti FMP-nya begini kita sub kali pelangi ke sini, kali pelangi sorry, maaf ya. Nanti ini kita ini apa nih? Dia kali pelanginya gimana? Oh, ini kita kali pelangi begini. Terus nanti ini kita pelangi begini, kali pelangi nanti kita bisa coret-coret-coret. Nanti didapatlah rumusnya adalah ini. Yang dimana itu udah sesuai sama dengan ini. Jadi kan sebelumnya ini kita pakai gambar kan. Kalau ini pakai definisi yang bawahnya. Nah kan nanti ini bentuknya udah sama dengan ini kan. Nanti ke bawahnya lanjutnya sama. Kayak gitu. Oh, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue bahas. Sorry kalau misalnya lama banget. Oke, untuk materinya nanti gue share kalau udah bisa di ini di deskripsi. Tapi kalau misalnya belum bisa, chat gue aja. Oke, see you in the next video. Bye bye.